Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Chairul Najwa dari jurusan Statistika Universitas Negeri Padang dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sobat. Saya berasal dari jurusan Statistika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai teman saya, yaitu bisa diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada atas waktunya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, saya Wandira. Saat ini saya mengambil jurusan di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bung Hatta. Baik, terima kasih. Adapun maksud kami saat ini adalah untuk mewawancarai teman saya Wandira mengenai organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Baik, mungkin bisa langsung saja kita mulai wawancaranya tanpa melebih-lebihkan waktu. Jadi ya saya dan Wandira ya sudah kenal sebelumnya, jadi kami juga kenal di dalam sebuah organisasi gitu, ya Wan? Ya, betul sekali. Ya, jadi saya mengajak Wandira itu karena sesuai sama tema wawancara kami kali ini, yaitu tentang organisasi gitu ya. Jadi mungkin langsung saja saya akan bertanya. Jadi sejak kapan Anda mulai aktif di dalam organisasi ini? Baik, kita sering-sering aja di sini ya. Untuk sejak kapannya aktif di organisasi itu dari mulai bangku SMP ya. SMP itu di kelas 7 itu sudah mulai aktif berorganisasi. Waktu itu kegiatan-kegiatan OSIS dan lain sebagainya itu udah mulai ikut gitu. Oh, berarti mulainya udah dari SMP gitu. Jadi waktu di SMP tuh baru gabung jadi itu pengurus atau ngikut kepanitiaan atau udah pengurus gitu? Waktu di SMP itu kebetulan di kelas 1 itu menjadi departemen bela negara. Nah, terus lanjut ke kelas 2-nya, alhamdulillah saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS ya, tepatnya di SPN 1 atau 4 Pengaduan, itu di salah satu kecamatan di Tanjung Barat Jambi, saya terpilih menjadi ketua OSIS. Berarti udah dari SMP ya. Jadi tadi kan organisasi yang diikuti itu OSIS atau ada yang di luar OSIS juga? Yang waktu SMP? Iya. Kalau waktu SMP sendiri sih ada 2 organisasi yang ikut aktif. Yang pertama yaitu OSIS, organisasi intra sekolah ya. Yang kedua yaitu Pramuka. Nah, di 2 organisasi ini saya mulai aktif waktu SMP. Jadi kedua organisasi itu berlanjut ya ke SMA juga. Di SMA juga ikut OSIS sama Pramuka gitu. Ya, karena sudah ada sedikit bekal dan pengalaman waktu masa SMP ya. Jadi rasanya tidak afdol kalau kita tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Artinya dulu saya waktu SMA yaitu madrasah ya, madrasah aliyah. Jadi itu namanya OSIM, Organisasi Siswa Intara Madrasah. Awal-awal memang menjadi anggota karena penyelesaian dahulu, tapi alhamdulillah waktu kelas 11 ya, kelas 11 itu saya mencalonkan diri juga menjadi ketua OSIM dan alhamdulillah juga terpilih menjadi ketua OSIM di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Jambi. Nah, selain di OSIM juga, saya juga aktif waktu itu di Pramuka dan juga salah satunya forum anak daerah seperti ya Sabina ya, aktif juga di situ.
Ya, jadi kan udah ikut organisasi itu dari SMP sama SMA. Jadi tuh apa yang bikin Anda tuh tertarik itu ikut dalam organisasi? Biasanya kan ada yang misalnya SMP aja yang ikut organisasi gitu, terus SMA enggak lagi. Terus apa yang membuat Anda tertarik sampai di SMA pun, sampai perkuliahan pun Anda juga ikut organisasi gitu? Menarik sekali, pertanyaannya super. Terkait dengan kenapa aktif di organisasi, ini banyak sekali ya apa yang harus saya sampaikan. Yang pertama jelas tentang pengalaman, karena segala sesuatu itu berawal dari proses. Di mana proses kita di awal itu baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula di akhirnya. Di organisasi, kenapa saya selalu aktif di organisasi? Karena yang pertama di sini saya berproses, baik itu perkembangan yang terutama juga public speaking, karena di era modern ini tidak terbayangkan lagi ya semua hal itu membutuhkan public speaking. Yang kedua yaitu di organisasi kita banyak bertemu dengan orang-orang hebat, baik itu dari sekolah lain dan sebagainya. Yang ketiga itu bisa bertukar pikir. Apa yang kita lakukan di organisasi, hal-hal baik itu bisa kita men-sharing atau memberikan bertukar pola pikir dengan para organisasi lain ya, di luar sekolah. Yang ketiga itu menambah pengalaman. Nah, pengalaman yang luar biasa yang saat ini saya juga rasakan selama berorganisasi, perkembangannya cukup pesat. Awalnya juga saya awal-awal di organisasi juga canggung ya berbicara. Saat di depan itu mungkin grogi dan lain sebagainya itu sudah biasa. Tetapi ketika lama-kelamaan berproses di organisasi, inilah yang membuat kita bisa. Karena menurut saya segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa. Bisa karena terbiasa. Makanya ketika kita ikut organisasi, kita sering rapat, berbicara di depan umum, baik itu menyampaikan sambutan, inilah cara proses belajar kita. Yang terakhir yaitu menambah relasi. Nah, relasi ini yang cukup penting pada saat sekarang ini, karena menurut saya banyak relasi, banyak rezeki. Artinya kemanapun kita pergi itu kalau sudah dapat relasi, insya Allah semua akan dipermudah. Ya, saya setuju juga sama pendapat Anda ya tentang ya organisasi itu yang bikin tertarik itu ya gitu. Ya yang saya rasakan itu ya relasi gitu. Ya kayak kita kan, kita ketemunya juga di dalam organisasi. Kan sampai sekarang kita juga masih relasi kita juga masih baik, komunikasi kita juga masih baik gitu kan. Itu salah satunya dan selebihnya itu juga hal yang sangat baik juga untuk kayak menambah skill kita kan selama ya kalau kita sekolah tanpa cuma untuk belajar tanpa mengembangkan skill juga ya agak rugi juga ya rasanya gitu kan. Ya, betul sekali. Jadi Sangat-sangat apa? Bisa dilanjutkan? sangat-sangat merugi apabila di sekolah itu mungkin cuma belajar pulang kerja, karena sesuatu hal yang baru itu tidak kita bisa dapatkan. Oke, jadi ya itulah kan adanya alasan tertariknya masuk organisasi itu. Terus kemudian kan udah ngikut organisasi nih. Terus jadi di kuliah juga ikut organisasi kan? Sampai ke kuliah kan ikut organisasinya. Ya, Terus alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di beberapa organisasi. terus apa bedanya gitu kan udah di tentunya kan ada ya kan perbedaan dari yang di kampus sama yang di sekolah menengah gitu. Apa yang Anda rasakan selama berorganisasi selama perkuliahan dan juga ya, sama sekolah menengah gitu. Apa perbedaannya? Kalau ditanya perbedaan, mungkin ada perbedaan sedikit ya tentang semasa dulu waktu sekolah dan sekarang sudah menginjak bangku perkuliahan. Kalau perbedaannya sendiri, menurut saya itu di hal kemandirian ya. Kalau di sekolah itu
biasanya kita masih dilibatkan dengan guru, pembina, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita di bangku kuliah ini, itu memang kita yang benar-benar bergerak. Artinya, kalau kita tidak bergerak, maka organisasi tersebut tidak akan pernah berjalan. Kalau di masa sekolah mungkin bisa dibantu sama yang lain, mungkin dari guru dan lain sebagainya. Tapi kalau di bangku perkuliahan ini memang berbeda rasanya. Nah, tapi inilah yang membentuk kita, mendongeng kita untuk menjadi lebih baik lagi, supaya bisa mengepakkan sayap-sayap kita ini untuk berbuat kebaikan, walaupun masih lingkup kampus ya. Tapi ini merupakan hal yang perlu dilakukan juga sebagai mahasiswa. Juga di mahasiswa ini, kalau menurut saya, sayang juga apabila cuman kupu-kupu ya, kuliah pulang, itu juga kurang berkesan di saat perkuliahan. Tetapi kalau kita aktif organisasi, maka ya jelas menambah relasi juga itu yang paling penting. Juga di sini kita berproses dan berprogres untuk kedepannya, di mana kekurangan kita, maka di bangku perkuliahan ini kita perbaiki, baik itu karakter, sikap, dan lain sebagainya. Iya, ya, terima kasih. Akan mewawancarai teman saya, yaitu bisa diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada atas waktunya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, saya Wandira. Saat ini saya mengambil jurusan di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bung Hatta. Baik, terima kasih. Adapun maksud kami saat ini adalah untuk mewawancarai teman saya Wandira mengenai organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Baik, mungkin bisa langsung saja kita mulai wawancaranya tanpa melebihkan waktu. Jadi ya saya dan Wandira ya sudah kenal sebelumnya, jadi kami juga kenal di dalam sebuah organisasi gitu, ya Wan? Ya, betul sekali. Ya, jadi saya mengajak Wandira itu karena sesuai sama tema wawancara kami kali ini, yaitu tentang organisasi gitu ya. Jadi mungkin langsung saja saya akan bertanya. Jadi sejak kapan Anda mulai aktif di dalam organisasi ini? Baik, kita sering-sering aja di sini ya. Untuk sejak kapannya aktif di organisasi itu dari mulai bangku SMP ya. SMP itu di kelas 7 itu sudah mulai aktif berorganisasi. Waktu itu kegiatan OSIS dan lain sebagainya itu udah mulai ikut gitu. Oh, berarti mulainya udah dari SMP gitu. Jadi waktu di SMP tuh baru gabung jadi itu pengurus atau ngikut kepanitiaan atau udah pengurus gitu? Waktu di SMP itu kebetulan di kelas 1 itu menjadi departemen bela negara. Nah, terus lanjut ke kelas 2-nya, alhamdulillah saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS ya, tepatnya di SPN 1 atau 4 Pengabuan, itu di salah satu kecamatan di Jawa Barat, Jambi. Saya terpilih menjadi ketua OSIS. Berarti udah dari SMP ya. Jadi tadi kan organisasi yang diikuti itu OSIS atau ada yang di luar OSIS juga? Yang waktu SMP? Iya. Kalau waktu SMP sendiri sih ada 2 organisasi yang ikut aktif. Yang pertama yaitu OSIS, organisasi intrasekolah ya. Yang kedua yaitu Pramuka. Nah, di 2 organisasi ini saya mulai aktif waktu SMP. Jadi kedua organisasi itu berlanjut ya ke SMA juga. Di SMA juga ikut OSIS sama Pramuka gitu. Ya, karena sudah ada sedikit bekal dan pengalaman waktu masa SMP ya.
Jadi rasanya tidak afdol kalau kita tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Artinya dulu saya waktu SMA yaitu madrasah ya, madrasah aliyah. Jadi itu namanya OSIM, Organisasi Siswa Intara Madrasah. Awal-awal memang menjadi anggota karena penyelesaian dahulu, tapi alhamdulillah waktu kelas 11 ya, kelas 11 itu saya mencalonkan diri juga menjadi ketua OSIM dan alhamdulillah juga terpilih menjadi ketua OSIM di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Jambi. Nah, selain di OSIM juga, saya juga aktif waktu itu di Pramuka dan juga salah satunya forum anak daerah seperti ya Sabina ya, aktif juga di situ. Ya, jadi kan udah ikut organisasi itu dari SMP sama SMA. Jadi tuh apa yang bikin Anda tuh tertarik itu ikut dalam organisasi? Biasanya kan ada yang misalnya SMP aja yang ikut organisasi gitu, terus SMA enggak lagi. Terus apa yang membuat Anda tertarik sampai di SMA pun, sampai perkuliahan pun Anda juga ikut organisasi gitu? Menarik sekali, pertanyaannya super. Terkait dengan kenapa aktif di organisasi, ini banyak sekali ya apa yang harus saya sampaikan. Yang pertama jelas tentang pengalaman, karena segala sesuatu itu berawal dari proses. Di mana proses kita di awal itu baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula di akhirnya. Di organisasi, kenapa saya selalu aktif di organisasi? Karena yang pertama di sini saya berproses, baik itu perkembangan yang terutama juga public speaking, karena di era modern ini tidak terbayangkan lagi ya semua hal itu membutuhkan public speaking. Yang kedua yaitu di organisasi kita banyak bertemu dengan orang-orang hebat, baik itu dari sekolah lain dan sebagainya. Yang ketiga itu bisa bertukar pikir. Apa yang kita lakukan di organisasi, hal-hal baik itu bisa kita men-sharing atau memberikan bertukar pola pikir dengan para organisasi lain ya, di luar sekolah. Yang ketiga itu menambah pengalaman. Nah, pengalaman yang luar biasa yang saat ini saya juga rasakan sama berorganisasi, perkembangannya cukup pesat. Awalnya juga saya awal-awal di organisasi juga canggung ya berbicara. Saat di depan itu mungkin grogi dan lain sebagainya itu sudah biasa. Tetapi ketika lama-kelamaan berproses di organisasi, inilah yang membuat kita bisa. Karena menurut saya segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa. Bisa karena terbiasa. Makanya ketika kita ikut organisasi, kita sering rapat, berbicara di depan umum, itu menyampaikan sambutan. Inilah cara proses belajar kita. Yang terakhir yaitu menambah relasi. Nah, relasi ini yang cukup penting pada saat sekarang ini, karena menurut saya banyak relasi, banyak rezeki. Artinya kemanapun kita pergi itu kalau sudah dapat relasi, insya Allah semua akan dipermudah. Ya, saya setuju juga sama pendapat Anda ya tentang ya organisasi itu yang bikin tertarik itu ya gitu. Ya yang saya rasakan itu ya relasi gitu. Kayak kita kan, kita ketemunya juga di dalam organisasi. Kan sampai sekarang kita juga masih relasi kita juga masih baik, komunikasi kita juga masih baik gitu kan. Itu salah satunya dan selebihnya itu juga hal yang sangat baik juga untuk kayak menambah skill kita kan selama ya kalau kita sekolah tanpa cuma untuk belajar tanpa mengembangkan skill juga ya agak rugi juga ya rasanya gitu kan. Ya, betul sekali. Jadi, Sangat-sangat apa? Bisa dilanjutkan? sangat-sangat merugi apabila cuma di sekolah itu mungkin cuma belajar pulang belajar. Karena sesuatu hal yang baru itu tidak kita bisa dapatkan. Oke, jadi ya itulah kan adanya alasan tertariknya masuk organisasi itu. Terus kemudian kan udah ngikut organisasi nih. Terus
Jadi di kuliah juga ikut organisasi kan? Sampai ke kuliah kan ikut organisasinya. Ya, Terus alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di beberapa organisasi. Terus apa bedanya gitu kan udah tentunya kan ada ya kan perbedaan dari yang di kampus sama yang di sekolah menengah gitu. Apa yang Ada rasakan selama berorganisasi selama perkuliahan dan juga ya, sama sekolah menengah gitu. Apa perbedaannya? Kalau ditanya perbedaan, mungkin ada perbedaan sedikit ya tentang semasa dulu waktu sekolah dan sekarang sudah menginjak bangku perkuliahan. Kalau perbedaannya sendiri, menurut saya itu di hal kemandirian ya. Kalau di sekolah itu biasanya kita masih dilibatkan dengan guru, pembina, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita di bangku kuliah ini, itu memang kita yang benar-benar bergerak. Artinya kalau kita tidak bergerak, maka organisasi tersebut tidak akan pernah berjalan. Kalau di masa sekolah mungkin bisa dibantu sama yang lain, mungkin dari guru dan lain sebagainya. Tapi kalau di bangku perkuliahan ini memang berbeda rasanya. Nah, tapi inilah yang membentuk kita, mendongeng kita untuk menjadi lebih baik lagi, supaya bisa mengepakkan sayap-sayap kita ini untuk berbuat kebaikan. Walaupun masih lingkup kampus ya, tapi ini merupakan hal yang perlu dilakukan juga sebagai mahasiswa. Juga di mahasiswa ini, kalau menurut saya, sayang juga apabila cuman kupu-kupu ya, kuliah pulang, itu juga kurang berkesan di saat perkuliahan. Tetapi kalau kita aktif organisasi, maka ya jelas menambah relasi juga itu yang paling penting. Juga di sini kita berproses dan berprogres untuk kedepannya, di mana kekurangan kita, maka di bangku perkuliahan ini kita perbaiki, baik itu karakter, sikap, dan lain sebagainya. Iya ya, terima kasih. Jadi itu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, saya beralih kepada teman saya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah selama berorganisasi Anda bisa memanajemen waktu dengan baik? Jika iya, bagaimana time manajemen Anda selama mengikuti organisasi tersebut? Baik, soal yang pertanyaan yang ini tentunya manajemen waktu paling penting ya di sebuah baik itu kegiatan dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya pribadi, kalau di bangku perkuliahan maupun di bangku sekolahan, di bangku sekolah itu belajar itu hal yang paling utama. Tapi organisasi adalah hal yang paling penting. Sama juga diterapkan di perkuliahan. Kuliah itu hal yang paling utama, tapi organisasi hal yang paling penting. Artinya mana yang lebih dulu diprioritaskan dari kedua hal tersebut. Karena kita sebagai seorang mahasiswa, artinya kita memprioritaskan di perkuliahan terlebih dahulu, baru kita memberikan kontribusi kita di organisasi. Nah, ini pandai-pandai kita ya dalam membagi waktu dalam hal ini. Artinya jangan sampai kegiatan-kegiatan itu bertumburan dengan jam perkuliahan kita. Nah, apabila sempat bertumburan, ini jadi hal yang kurang bagus juga kan bagi kita. Mana yang kita harus pilih. Tetapi tetap lagi mana yang perlu kita prioritaskan. Itu mungkin dari saya. Nah, benar banget ya. Kalau perkuliahan itu emang paling utama, sedangkan organisasi ini juga penting. Soalnya kalau tanpa organisasi, nanti untuk terjun-terjunnya kerjanya juga susah gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, adakah permasalahan yang timbul saat berorganisasi dan bagaimana Nah, pertanyaan selanjutnya nih, selama pandemi, apakah kegiatan organisasi yang Anda jalani saat ini itu berjalan dengan baik? Organisasi yang ada di kampus. Organisasi yang ada di kampus ya.
Coba ulang, coba. Coba ulang, serius nggak jelas suaranya. Kayaknya perlu pakai headset lah, atau pakai apa? Nggak ada punya. Teman, Itu nanti aku nggak belikan. jelas nyangkut-nyangkut gitu atau gimana? Jaringan. Iya, nyangkut-nyangkut. Oh, berarti jaringan. Lebih Mas. jelas si Sabina lagi yang apa? Atau mungkin bisa gimana pindah laptop atau gimana? Ya, jaringanku bagus. Rajin gue. Terkadang tengok gue. Nyangkut-nyangkut, nggak lancar. Atau mungkin jaringannya atau yang lain juga kurang tahu kita kan. Jaringan. Kalau sekarang gimana? Nah, udah. Nah, udah. Yang pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu nih, selama pandemi, apakah kegiatan organisasi di kampus yang Anda jalani berjalan dengan baik? Untuk kegiatannya sendiri itu memang berjalan, tetapi kurang maksimal ya. Selama pandemi ini, saya rasa bukan hanya berdampak pada organisasi saja, tetapi juga di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Itu pandemi ini memang berdampak cukup luas. Artinya, kalau di organisasi itu memang berjalan, tetapi belum secara maksimal. Nah, dengan cara apa mensiasati hal seperti ini? Dengan cara kita memanfaatkan media. Artinya kita sudah masuk ke masa 4.0 ya, semuanya serba digital, maka semuanya bisa mengakses internet, maka kita manfaatkan media-media yang sering digunakan, baik itu Instagram contohnya, WhatsApp atau Facebook dan sebagainya. Dan bisa juga kita bisa menggunakan Google Meet seperti ini. Nah, ini cara kita untuk mensiasatinya agar kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tidak vakum dan juga selalu berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Nah, iya benar banget. Selama pandemi ini mungkin kita nggak bisa ya melakukan kegiatan secara langsung. Soalnya kita pasti ingin mengurangi orang yang terdampak pandemi COVID ini ya. Makanya sebaiknya kita gunakan internet sosial media untuk kegiatan seperti organisasi di kampus. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh pewawancara kita satu lagi, yaitu Sabina. Nah, jadi kan itu kan masih terkait sama pandemi. Jadi kan seperti yang Anda bilang tadi kan kurang maksimal gitu ya menjalani di organisasinya gitu. Terus gimana cara mengatasi, kan kita tentunya ada proker gitu ya dalam organisasi itu yang perlu orang banyak gitu kan, perlu bersosialisasi sama orang lain gitu kan. Jadi gimana cara mengatasi proker yang sulit dilakukan di masa pandemi tersebut, dan kalau misalnya bisa dilakukan bagaimana, dan kalau tidak bisa apakah tidak diadakan atau bagaimana solusinya? Oh ya, tentunya terkait program kerja sendiri, memang setiap organisasi pasti ada ya. Untuk mensiasati hal seperti ini, itu banyak yang bisa dilakukan. Nah, karena kita selama ini pandemi kan, tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa menggunakan media seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan webinar-webinar dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan. Karena apabila kita tidak memanfaatkan media di kita, maka organisasi kita akan vakum. Nah, jika memang seandainya bisa dilaksanakan secara langsung, mungkin kita bisa batasi beberapa orang. Nah, seperti itu. Mungkin dibatasi 10 atau berapa orang untuk kegiatan secara langsungnya.
Nanti selebihnya itu dengan kegiatan di rumah masing-masing atau secara daring menggunakan media Zoom. Jadi untuk mensiasatinya, ada kalanya kita bisa menggunakan dua media secara langsung dan juga media Zoom. Ada kalanya juga kita secara langsung tetapi dengan orang-orang terbatas atau hanya beberapa orang saja untuk sebagai perwakilan saja begitu. Berarti prokernya tetap dijalankan ya. Ada nggak sejauh ini proker yang berhubungan gitu yang langsung sama orang itu nggak dijalankan gitu atau yang nggak dilakukan sejauh ini? Mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Jadi kan itu kan yang dilakukan itu kan melakukan dengan Zoom meeting gitu kan. Jadi apakah ada sejauh ini yang proker yang memerlukan banyak orang itu yang nggak jadi dilakukan gitu? Jadi kan selama pandemi ya yang proker yang memerlukan banyak orang itu tetap dilakukan dengan salah satunya dengan webinar gitu. Jadi sejauh ini apakah ada proker yang memerlukan banyak orang juga dan tidak jadi dilakukan juga karena alasan pandemi ini atau semuanya tetap dilakukan gitu? Kalau saya pribadi ya selama di kampus ini memang banyak proker-proker itu terkenal dengan pandemi. Tetapi semuanya terjalankan ya dengan media ini yang kita jalankan. Artinya semaksimal mungkin kita jalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi dengan adanya kendala ini artinya tidak bisa secara langsung. Kita memanfaatkan media Zoom, media Google Meet dan lain sebagainya. Supaya kegiatan ini tetap berjalan. Walaupun dengan catatan banyak sekali kendalanya. Salah satunya juga dengan jaringan, karena masing-masing anggota biasanya di kampung masing-masing kan. Itu kadang masih ada juga yang belum terjangkau oleh jaringan. Artinya ketika masuk Zoom itu bisa keluar masuk ini juga salah satu menjadi kendala. Iya. Iya, soalnya kan di pandemi ini kan jadi banyak kayak salah satunya organisasi yang saya ikuti gitu kan. Jadi alasannya untuk nggak ngelakuin proker itu ya karena pandemi ini, karena COVID gitu kan. Jadi banyak yang nggak jadi dijalankan gitu. Banyak proker yang nggak jadi dijalankan. Jadi kan sayang gitu loh. Kita udah ngerancang prokernya kan udah dari lama gitu kan. Terus tahu-tahu karena pandemi nggak bisa jadi nggak jalan gitu. Oke, terus lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kan udah ikut organisasi sejauh ini dari SMP, SMA, atau kuliah juga ikut organisasi. Apa pengalaman organisasi apa yang paling berkesan gitu selama mengikuti organisasi sejauh ini? Baik itu mungkin ada di SMA, ada di perkuliahan yang paling berkesan gitu. Paling berkesan ya, itu salah satunya alhamdulillah di tahun 2019 kemarin ya terpilih sebagai Duta Anak Provinsi Jambi, artinya mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti Forum Anak Nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu ada 4 orang yang diutus, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Salah satunya adalah saya. Kenapa sangat berkesan? Nah, dari sini kita bertemu dengan anak-anak seluruh Indonesia di 34 provinsi, dari mulai Sabang sampai ke Merauke. Nah, kebetulan saya juga bergabung sama satu kamar ya dengan anak dari Papua. Juga saling bercerita, saling bertukar pikiran.
Satu lagi yang paling berkesan di sini, waktu itu juga secara langsung bertemu dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu masih dijabat oleh Ibu Yani Siambise ya dari Papua juga. Alhamdulillah juga sempat berselfie dengan beliau, sempat ngobrol juga ketemu dengan aktivis anak yaitu Kak Seto ya. Nah, juga sempat berselfie juga dengan beliau, sempat ngobrol juga dengan beliau. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi karena tidak semua orang, tidak semua anak yang seberuntung saya gitu kan. Tapi ini sebagai bonus aja bagi saya. Awalnya juga nggak nyangka kan bisa ikut Forum Anak Nasional. Tetapi hal seperti ini bukan menjadi tujuan di Forum Anak. Artinya ikut Forum Anak ya semestinya ikut bukan mengejar kegiatan nasional. Tetapi ini menurut saya sebagai bonus saja. Kebetulan alhamdulillah saya yang terpilih gitu dari beberapa perwakilan dari kabupaten-kabupaten lain. Ini yang sangat berkesan. Kebetulan kemarin Pak Presiden juga belum sempat hadir ya karena ada agenda di luar negeri. Ya, jadi ya begitu. Juga yang kedua itu di baru-baru ini alhamdulillah juga ada kegiatan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia itu bertepatan di Aceh. Alhamdulillah saya juga mewakili kampus Universitas Unhata. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di situ, banyak sekali pelatihan-pelatihan di situ, tetapi tujuan utama di situ adalah silaturahmi. Yang kedua yaitu Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional tentang bagaimana kelanjutannya lembaga dakwah kampus ini, bagaimana kita menyebarkan dakwah-dakwah di kampus dan pergerakan-pergerakan kita di kampus. Ini juga membangun relasi juga kepada teman-teman dari Papua juga ada kemarin juga berangkat, luar biasa ya perjuangannya ya, dari Merauke ke Sabang itu katanya 5 kali transit pesawat. Ini perjuangannya cukup luar biasa, tapi tak kalah dengan yang hasil yang didapatkan. Pemateri juga luar biasa dari anggota DPR, dari TNI juga. Nah, ini salah satu hal yang sangat berkesan bagi saya pribadi. Iya, nggak semua orang kan bisa ngerasain seperti itu. Itu pengalaman yang berharga sekali ya. Ya, yang Forum Anak kan yang ke Makassar, ya yang beruntung yang Wandira yang pergi ke Makassar kan. Dari sekian banyaknya, Wandira salah satunya gitu. Ya. Ya, kebetulan kemarin ada 550 anak ya dari seluruh Indonesia yang memberikan utusan itu banyak ya. Ada yang setiap provinsi itu ada yang utus 20, ada yang 15, ada yang 10. Tapi Provinsi Jambi sepertinya yang paling sedikit ya, cuma 4 yang. Iya, harusnya kan kita semua yang pergi ke Makassar. Ya, kalau kita semua yang pergi, mungkin Sabina juga ikut juga kemarin. Ya, tapi belum rezeki, tapi nggak apa-apa. Udah diwakili sama Mandira nggak? Udah cukup kan? Jadi ya mungkin untuk sampai kita aja ya. Terus satu lagi, ini durasinya kayaknya belum cukup. Terus kan sejauh ini kan banyak sekali keuntungan gitu. Yang paling dirasain sama Wandira gitu, sama Anda, keuntungan ikut organisasi itu apa bagi diri Anda gitu? Yang paling nampak hasilnya gitu. Ya, yang paling nampak hasilnya ya, yang pertama jelas skill ya. Karena skill public speaking ini perlu dilatih ya, skill yang seperti ini. Artinya menurut saya, kalau orang mengatakan public speaking itu hasil dari bakat, saya kurang setuju. Tetapi public speaking ini bisa dilatih. Salah satunya dengan apa? Dengan organisasi. Ini yang memang betul-betul saya rasakan. Semua orang bisa Disinilah kita memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian yang belum aktif di organisasi.
agar lebih aktif lagi, karena setelah kita di bangku perkuliahan, artinya kita melanjutkan di dunia pekerjaan itu semuanya membutuhkan komunikasi, karena komunikasi itu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, baik itu pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya yang selama ini paling penting ya, paling bisa berkembang. Juga pola pikir ya, pola pikir, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bijak, bagaimana kita mengkritisi pemerintah, juga seiring berjalannya waktu, seiring kita aktif organisasi, maka semuanya masuk begitu saja dalam melalui proses tadi. Artinya memang proses yang di awal itu tidak akan mengkhianati hasil. Begitu. Iya, ya kan awalnya juga kan saya juga ikut organisasi ini kan bukan awalnya tuh juga public speaking juga masih belum baik gitu kan, tapi sampai sekarang juga masih kurang, masih malu-malu juga kan. Jadi tapi lebih berani lah setelah ikut organisasi gitu. Memang banyak ya keuntungan ikut organisasi itu ya. Tapi yang lebih nampak ya, saya pribadi juga lebih ke public speaking-nya gitu. Ya pola pikirnya ya juga sih kayak gitu. Kayak mecahin satu masalah dalam organisasi itu kita juga harus terlibat gitu, nggak main-main apa aja, angkat tangan aja gitu kan. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa ya kata-kata, lebih ke kata-kata tentang ya kata-kata positif tentang organisasi gitu. Apa yang pendapat Anda lah tentang organisasi setelah Anda melalui pengalaman yang luar biasa itu selama ini. Apa kata-kata yang bisa Anda ucapkan itu untuk organisasi? Baik, bercerita tentang pengalaman ya. Tadi bukan mau mengekspos atau yang lain sebagainya, tetapi itu hanya memberikan motivasi kepada mungkin teman-teman yang lain nanti yang melihat video ini ke depannya itu, bahwa di organisasi itu bukan hanya menghasilkan capek, menghasilkan lelah, tapi banyak sekali yang dihasilkan sangat positif di organisasi. Artinya jangan sampai mendadak organisasi itu hanya dari covernya saja. Saya harapkan juga nantinya rekan-rekan semua bisa aktif di organisasi, baik itu organisasi apapun, karena di sini kita bisa mengambil nilai positifnya. Bisa karena terbiasa. Juga yang kedua, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau jika kita ikut organisasi, jangan pernah mengharapkan apa yang organisasi berikan kepada kita, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada organisasi tersebut. Ini yang menjadi salah satu kata-kata yang saya selalu berikan kepada para anggota-anggota yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu undur makalah wala tandir manfalah. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kembalikan. Wih, mantap. Ini udah bisa ngisi materi webinar ini kayaknya. Semoga Ya, kayaknya kalau ada acara webinar ya, salah diundang Mandira. Pengalaman juga udah. Saya bisa aman-aman. Kita masih sama-sama belajar kan, jadi sering-sering aja kan. Iya, lebih ke sharingnya. Lebih enak sharing kayak gini kan, lebih masuk kan gitu. Kalau yang terlalu formal, kadang kita ngedengerinnya tuh kayak males aja gitu kan. Iya, betul. Karena kita menciptakan suasana itu harus baru, artinya belum pernah diciptakan oleh orang lain. Nah, ini yang perlu disiasati juga kalau kita mau bikin kegiatan itu. Hal yang belum pernah dilakukan orang lain itu harus kita maksimalkan. Apa aja kegiatannya harus kita maksimalkan. Karena kegiatan kita buat menarik, maka akan menarik minat banyak orang juga. Ya. Ya itu kan kayak public speaking kita tuh emang harus baik itu kalau misalnya mandu acara. Kan kemarin Mandira ada acara apa itu ya?
yang sama si Alwi. Kan itu Oh kayaknya ya, acara seru itu gitu kan. LK LK LKMTD di se-Univ ya kemarin. Iya, itu kan kayak seru gitu kalau misalnya ya intinya tuh kalau misalnya acara kayak gitu ya kita harus bisa apa namanya ciptain suasana gitu. Nah sejauh ini selama yang ikut organisasi di sini kan belum ada nemu kayak gitu kayak masih suasananya tuh kayak masih formal sekali gitu. Kayak belum Iya, iya, iya. kayak gitulah. Ya, makanya hal yang seperti ini juga harus kita pelajari kan. Bagaimana menarik para audiens, bagaimana cara memberikan motivasi kepada audiens, bagaimana memberikan arahan kepada audiens supaya audiens itu tertuju kepada kita, artinya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, di dalam organisasi kan juga dipelajari seperti itu. Sama juga di organisasi apapun ya. Kalau selama kita mau berproses dan berprogres, insya Allah semuanya akan dipermudah. Pada saat organisasi pasti ada permasalahan yang timbul saat berorganisasikan, dan bagaimana Anda dan organisasi Anda menyelesaikan permasalahan ini? Baik, pastinya tiap jalan itu pasti ada yang berliku-liku, pasti ada yang terjal, ada yang turun, ada yang naik, ada bebatuan dan sebagainya. Sama juga di organisasi, banyak sekali permasalahan-permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Tapi kalau di organisasi, saya pribadi ya pernah merasakan itu permasalahan di internal aja, artinya di dalam organisasi aja. Contohnya permasalahan seperti anggota yang kurang aktif, anggota yang sedikit melenceng dari jalurnya, mungkin itu mungkin yang lain juga pernah tersangkut dengan masalah ini. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentunya menyikapi hal ini dengan cara bijak ya, bijaksana. Kalau saya pribadi untuk menangani hal yang seperti ini itu secara pendekatan, artinya kita berbicara mungkin empat mata kan, karena kalau kita sampaikan di khalayak umum atau di pas rapat itu rasanya tidak etis, artinya mempermalukan yang bersangkutan. Kita secara pendekatan secara personal. Secara personal kita lakukan pendekatan, kita tanyakan apa permasalahan yang sebenarnya. Jika memang bisa diselesaikan, kita bantu untuk menyelesaikan. Alhamdulillah dulu juga ada permasalahan seperti ini terkait anggota yang kurang aktif ya di organisasi itu sewaktu di madrasah ya, di OSIM. Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi. Kita lakukan pendekatan, kita bisa serampat mata apa yang sebenarnya menjadi masalah. Ternyata permasalahan tersebut terjadi karena kesalahpahaman antar anggota dengan divisi. Tapi ya namanya menteri. Kalau di OSIM itu kan organisasi siswa intermadrasah. Itu semuanya berbasis kementerian. Artinya menteri agama, menteri olahraga, menteri kesekretariatan. Nah, artinya di sini kami sudah dibentuk atau didemplek untuk menjadi organisasi yang tinggi gitu ya. Jadi permasalahan tersebut memang ada, tapi cara penyelesaiannya juga tergantung dari pemimpinnya masing-masing. Menurut saya pribadi itu untuk menyikapi hal seperti ini harus bijak. Artinya tidak memihak ke yang satu atau ke yang lain. Itu. Ya, emang benar banget ya, kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, lebih baik kita menyelesaikannya secara empat mata ya, soalnya nggak mungkin juga kan kalau kita menyelesaikan sama yang lain gitu, sedangkan permasalahannya ada pada orang itu. Iya, betul sekali. Iya. Oke, makasih Wan atas waktunya. Maaf udah mengganggu malam minggunya. Enggak sama sekali mengganggu, aman tuh. Jadi ya udah berhubung Zoom meetingnya udah mau habis juga ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk wawancaranya. Jadi terima kasih banyak atas Wandira udah meluangkan waktunya. Sini saya Sabina Najwa dan rekan saya Syifa Zahra.
Ya, kami berdua undur diri, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.